Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أعزني الله وإياكم. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekaligus adik-adik para santri PPTQ Al-Mu'minun yang Allah muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita kembali diizinkan untuk berjumpa dalam rangka mempelajari kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian, Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik santri PPTQ Al-Mu'minun yang Allah muliakan, pembahasan kita masih dalam membahas pembatal wudu, ya. Dan kita sudah membahas dua dari pembatal wudu sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Dalam mazhab Syafi'i, pembatal wudu itu hanya 4. Ada berapa? 4. Yang sudah kita bahas adalah keluarnya segala sesuatu dari dua jalan, baik dari kubul maupun dubur kecuali mani. Kemudian pembatal yang kedua yang sudah kita bahas adalah zawalul aqli, hilangnya akal, baik dengan tidur atau karena gila atau karena mabuk ataupun karena pingsan. Itu semua hal-hal yang membatalkan wudu meskipun terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun misalnya ada orang pingsan 5 menit saja, maka itu sudah membatalkan wudu. Ada orang tidur cuma 5 menit saja, maka itu sudah membatalkan wudu, kecuali kalau tidurnya dalam keadaan mutamakkin, yaitu posisi, mohon maaf, bokongnya menempel di tempat duduknya sehingga itu tidak membatalkan wudu. Tapi ada manusia yang kalau tidur tidak membatalkan wudu. Siapa itu kemarin? Nabi. Para nabi dan rasul kalau tidur tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena nabi itu tidur, yang tidur cuman matanya tapi tidak hatinya. Ini nabi. Kita nabi enggak? Nabi enggak kita? Bukan. Jangankan nabi, sahabat aja enggak. Kalau wali, gimana wali, zat wali? Enggak juga. Yang hanya tidak batal gara-gara tidur hanya nabi. Wali batal, sahabat batal. Sekelas sahabat bukan nabi, maka kalau tidur juga batal. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan pembatal yang ketiga. Yang mana pembatal ini memang khilaf di kalangan para ulama. Tapi karena kita membahas fikih mazhab Syafi'i, maka kita sebutkan, yaitu menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Kalau laki-laki menyentuh perempuan, kalau perempuan menyentuh laki-laki.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-thalithu al-iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyain min ghairi ha'il. Pembatal yang ketiga adalah menyentuh basyarah. Basyarah artinya kulit. Menyentuh atau tersentuh, sengaja maupun gak sengaja. Bertemunya kulit dengan kulit lawan jenis yang bukan mahram. Wal kabiran huna alladzani balagha hadd asyahwa urfan 'inda arbabit tiba'is salimah. Dan yang disentuh itu adalah lawan jenis yang sudah bisa kita syahwat kepadanya. Maksudnya gimana? Bukan baligh ya. Kalau baligh kan 15 tahun ya. Bagaimana kalau sekelas Anwar ini menyentuh anak perempuan seusia dia? Usiamu berapa? Usiamu berapa? Usia Anda berapa, Mas Anwar? Hah? 15. Anggaplah Mas Anwar kan sudah baligh. Sudah, bukan anggap sudah baligh, sudah 15 tahun. Mas Anwar kalau menyentuh anak perempuan usia 8 tahun. 8 tahun baligh enggak? Belum. Nah, 8 tahun itu kalau anak perempuan kita lihat itu sudah bisa disyahwati. Dalam artian menurut kebiasaan orang normal ya umur 8 tahun itu memang belum baligh, tapi sudah bisa kita tertarik kepadanya. Nah, gitu. Jadi nggak mesti baligh. Ya, menyentuh anak perempuan usia 10 tahun itu juga bisa batal. Meskipun dia belum baligh. Tapi kalau menyentuh anak perempuan usia 3 tahun, 2 tahun, ya, itu enggak batal. Begitu pula bagi wanita menyentuh anak kecil usia 2 tahun, balita, ya, 5 tahun itu belum bisa membatalkan wudu. Jadi maksudnya laki-laki dan perempuan ini yang bisa membatalkan wudu atau disebut di sini yang besar, al-kabiran, yaitu balagha haddus syahwah, yang mana sudah kita itu bersyahwat dengan melihatnya atau sudah bisa untuk disyahwati kalau bahasa kitanya. Naam. Maka pertanyaannya adalah siapa wanita atau lawan jenis yang disebut bukan mahram? Ya, sudah pernah kita jelaskan kalau tidak salah. Yang namanya wudu itu batal kalau menyentuh atau tersentuh kulit dengan kulit lawan jenis yang bukan mahram. Pertanyaannya, siapa yang menjadi mahram kita? Mahram itu terbagi menjadi 2. Ada mahram selamanya alat ta'bid dan ada mahram sementara. Mahram yang selamanya alias selamanya tidak boleh kita nikahi, itu mahram. Ada 18 dan terbagi menjadi 3 sebab. Sebab pertama mahram karena nasab, ada 7. Yang kedua mahram karena sepersusuan, ada 7. Yang ketiga mahram karena pernikahan, ada 4. Total 7 tambah 7 14 tambah 4 18. Mahram karena nasab siapa aja, Faik? 7, Faik. Mahram karena nasab, ibu, anak perempuan, kakak perempuan, al-ammah, saudari dari ayah, tante, al-khalah, saudari dari ibu, tante juga. Kemudian bintul akhi, keponakan dari saudara laki-laki, bintul ukhti, keponakan dari saudari perempuan kita. 7. Termasuk di situ nenek, termasuk di situ cucu perempuan. 7. Ini mahram dari nasab.
Sepupu mahram tidak, tidak mahram. Keponakan ini berarti keponakan dari saudara laki-laki dan perempuan, keponakan ini maksudnya kakak. Anak dia. Kita punya kakak. Kita punya kakak. Kakak kita ini punya anak perempuan. Ponakan kita berarti. Jadi anak saudara kita baik laki-laki maupun perempuan. G. Kayak Anwar kan punya saudara perempuan ya. Kalau nanti kakakmu itu punya anak perempuan, itu mahram bagi kamu. Ngerti ya? Itu. Jadi 7. Selain 7 itu bukan mahram. Kemudian karena sepersusuan, ya sama dengan nasab. Yahrumu minan nasab, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab, kata Nabi. Mahram karena nasab, mahram juga karena sepersusuan. Kalau tadi karena nasab adalah ibu kandung, kalau sepersusuan berarti ibu sepersusuan. Anak perempuan kandung berarti anak perempuan sepersusuan. Begitu, sama aja. Kayak Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa ibu susunya? Halimah. Halimah berarti mahramnya Nabi. Kalau Halimah punya anak perempuan, berarti siapanya Rasul itu? Kalau Halimah punya anak perempuan, siapanya Nabi berarti? Saudari perempuan, sepersusuan. Begitu, sama. 7 juga. Kemudian mahram karena pernikahan ada 4. Zaujatul ab, ibu tiri. Zaujatul ibn, istri dari anak, yaitu menantu. Ummuz zaujah, ibu dari istri kita, berarti mertua. Bintuz zaujah, anak dari istri kita, anak tiri. 4. Itu mahram gara-gara pernikahan. Mahramnya selamanya. Meskipun kita sudah misalnya cerai dengan istri kita, tapi mertua kita tetap mahram. Enggak berhenti mahramnya. Tetap enggak boleh dinikahi. Iya. Bukan sudah tiri, Pak, anak tiri. Anak tiri. Anak tiri. Asalkan si ayahnya sudah menggauli ibunya. Asalkan, itu namanya robibah. Ya, sampai sini paham enggak adik-adik? Harus tahu mahram kamu siapa ini. Ya, wajib hafal ini. Siapa mahram Anda, supaya nanti Anda tidak salah nikahin orang. Ternyata itu mahram Anda, batal nikah Anda. Oke? Ayo. Termasuk ibu tiri. Misalnya ayah kita punya istri nomor 2, kemudian cerai sama istri yang kedua. Apakah si anak boleh menikahi bekas istri bapaknya? Selamanya, forever. Nggak boleh. Itu namanya mahram selamanya. Nah, ada mahram sementara. Artinya sekarang haram, besok boleh. Nah, contohnya siapa? Contohnya saudari istri kita. Ngerti nggak? Si A punya istri perempuan, si B nama perempuannya. Si B ini punya adik perempuan juga. Boleh nggak menggabung 2 kakak beradik dalam satu suami? Nggak boleh. Nggak boleh suami punya istri 2 kakak beradik. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Kalau mau nikah pilih salah satu. Ojo kemaru. Nah, kalau mau yang lain boleh, tapi jangan kakak beradik. Ya Faik ya. Nemu calon istri cantik, kembar. Karena kembar sama-sama cantik. Si Faik nikahin yang si A. Lihat adiknya si B cantik juga, diembat juga, nggak boleh. Kecuali kalau ini yang pertama mungkin sudah meninggal atau sudah. Sahih, Pak.
Kecuali kalau Faik naksir sama si B, kembarannya, ceraikan si A. Ceraikan si A, boleh sama si B. Makanya si B ini mahramnya kapan mahramnya? Sementara selama si Faik nikah sama kakaknya si A. Selama Faik punya istri si A, maka adiknya si B nggak boleh dinikahi. Kalau tetap pengen nikahi sama si B, si A cerai dulu. Atau si A meninggal dunia, kan begitu, baru boleh. Tidak hanya dengan saudarinya, dengan tantenya nggak boleh juga. Nggak. Lihat istri kita cantik, tantenya cantik juga. Digabung jadi satu, boleh? Nggak boleh. Pilih salah satu, jangan ngemaruk gitu. Kalau mau lebih dari satu, cari yang lain yang tidak ada hubungan saudara atau tante. Mahramnya sementara, artinya suatu saat bisa menjadi tidak mahram. Ustadz, kata Ustadz tadi adik kandung istri saya mahram. Berarti boleh nggak saya berdua-duaan di rumah dengan adik istri saya? Nggak boleh juga. Karena mahramnya sementara, dan adik istri kita itu tidak boleh menampakkan rambut aurat, nggak boleh. Karena itu mahram, cuman mahramnya sementara. Beda dengan mahram selamanya, itu lain nanti pembahasannya. Nanti ada tuh di bab sholat nanti, ya, pembahasan aurat mana saja yang boleh diperlihatkan ketika bersama mahram. Tapi di sini harus paham dulu mahram itu siapa. Berarti istri, apakah mahram? Istri bukan mahram. Istri disebut halilah, wanita yang sudah halal untuk digauli. Berarti kalau dalam mazhab Syafi'i berwudu kemudian mencium istri, wudunya batal. Kecuali kalau nyiumnya apa? Nyiumnya rambut istri, batal enggak? Rambut istri dicium batal enggak? Enggak. Yang batal itu kalau kulit ketemu kulit, baru batal. Tapi kalau selain itu tidak batal. Maka dikatakan di sini, wal ma'na anna tsalits min nawaqidil wudu tayaqqunul iltiqa'i basharatay dzakari wal untha al ajnabiyaini al wadihain al mushtahayaini lidhawi tiba'i salimah bila hail. Naam. Jadi yakin menyentuh atau tersentuh dengan lawan jenis, kulit ketemu kulit, dan tidak ada bedanya dan tidak ada penghalang, ya. Artinya kalau nyentuh ada penghalang, kayak gini, nyentuhnya jaket atau tubuh boleh ya, baju mas ini boleh. Nggak apa-apa. Nepuk istri, yang ditepuk punggung, itu kan ada penghalang, ada bajunya, tidak batal. Meskipun penghalangnya tipis banget, kayak tisu misalnya, tidak batal. Yang penting nggak ketemu kulit dengan kulit, nggak langsung. Nah, kalau menyentuh lawan jenis batal wudu. Yang batal siapa? Yang nyentuh apa yang disentuh? Nah itu, dua-duanya batal. Fala yamna'un naqsa an-naqda as-siba walal unnah. Maka kalau menyentuh anak usia 10 tahun, 11 tahun belum balik tapi sudah menjelang balik, itu tetap membatalkan wudu. Atau menyentuh orang gila. Nyentuh lawan jenis tapi orang gila, batal gak wudunya? Batal. Ya. Nyentuh nenek-nenek usia 75 tahun, bukan mahram, batal gak wudunya? Walal ikrah, meskipun dipaksa, pegang nggak? Kalau nggak pegang gue jitak lu, misalnya gitu. Dipaksa suruh megang, tetap batal. Sama kayak buang hajat kan? Buang hajat itu sengaja maupun dipaksa batal nggak? Buang hajat batal nggak wudunya? Batal, meskipun dipaksa. Sekarang kencing nggak kamu? Kalau nggak saya jitak, kencing dia, batal nggak wudunya? Batal, baik sengaja maupun tidak. Atau menyentuh mayit, nah, mandiin mayit lawan jenis, suami memandikan jenazah istrinya, boleh enggak? Boleh.
Nah, kalau suami sudah berwudu kemudian memandikan jenazah istrinya dan menyentuh kulit istrinya, batal wudu suami. Sedangkan wudu si mayit nggak batal. Hah? Wudu si mayit, Ustaz? Iya, kan mayit diwudukan kan? Mayit kan dimandikan, habis itu disunahkan juga diwudukan. Jadi yang batal yang nyentuh saja, karena yang disentuh mayit. Yang menyentuh saja yang batal. Atau menyentuh tangan yang lumpuh. Ada wanita tangannya lumpuh, ini tangannya lumpuh tidak bisa gerak lagi, disentuh tetap batal. Ala kulli hal, apapun namanya, kalau bertemu kulit dengan kulit lawan jenis yang bukan mahram, itu membatalkan wudu. Kecuali kalau tadi yang masih sangat kecil, ya masih umur 5 tahun 4 tahun ke bawah, itu tidak membatalkan wudu. Dan termasuk kulit adalah gusi, gusi nyentuh batal, lidah nyentuh batal. Ini yang dalam sini nih apa? Kulit dalam mulut ini, kiri kanan mulut itu batal. Yang nggak batal apa? Kalau menyentuh rambut, gigi dan kuku, nggak batal. Nah, nyentuh rambut nggak batal. Nyentuh gigi, misalnya dokter gigi lagi periksa gigi. Nah, yang diperiksa lawan jenis, nyentuh giginya nggak batal. Atau kuku, nggak batal. Termasuk juga yang tidak pegang tulangnya, nggak batal. Tapi kata Imam Romli batal. Wala yanqudul ba'dul munfasil illa idza kana fawqan nisfi 'inda Ibni Hajar au utliqa 'alaihi al-ismu 'inda Ramli. Nah, sekarang pertanyaan. Mas, ya siapa namanya? Fakir. Bakir, Mas Bakir. Kalau Mas Bakir menemukan nih misalnya kecelakaan nih, terjadi kecelakaan hebat, kemudian mohon maaf ada potongan tubuh mayat. Misalnya ada menemukan tangan terpotong, tangan perempuan. Mas Bakir udah wudu, pegang, batal nggak wudu Mas Bakir? Batal nggak? Kata Ibnu Hajar nggak batal. Ya, karena syaratnya batal itu minimal setengah tubuh ke atas, baru tetap batal. Misalnya mohon maaf ya, agak sedikit mengerikan ini. Kalau ada tubuh wanita itu setengahnya doang, kakinya nggak ada tapi ininya ada, disentuh itu batal. Tapi kalau cuman lengan atau jari, jempol atau apa, nyentuh itu tidak batal. Tapi kata Imam Romli mengatakan selama itu masih bisa disebut anggota tubuh perempuan maka tetap batal. Jadi ini perbedaan pendapat di kalangan Ibnu Hajar dan Imam Romli. Walau akhbara adlun bitalaqi intaqadhal wudu 'inda Ibni Hajar wa khalafahu Ramli. Nah, kalau ada orang ngasih tahu, kita nggak nyadar kalau kita telah menyentuh bukan mahram. Kita nggak sadar nih. Tapi teman kita ngasih tahu, wudu ente batal. Kok bisa? Iya, soalnya tadi ente tersentuh si fulanah. Oh iya toh? Iya. Maka kita yang dikasih tahu itu wudunya batal apa tidak? Kata Ibnu Hajar batal. Karena yang menyampaikan itu selama dia muslim yang adil, teman kita muslim adil, muslim yang adil, maka tetap bisa diambil perkataannya, batal wudu kita. Tapi kata Imam Romli bilang nggak batal. Yang penting kalau yang batal itu kalau kita yang yakin kena. Tapi kalau kita nggak tahu, tatur kasih tahu, tadi disentuh sama si fulanah, apakah batal? Kata Imam Romli nggak batal. Ala kulli hal, ya, banyak khilaf ya. Dalam madhab Syafi'i saja ada khilaf. Satu madhab banyak khilafnya. Apalagi antar madhab, wah itu lebih banyak lagi khilafnya. Tapi sebagai pembelajar nggak usah pusing dengar khilaf-khilaf gitu. Justru dengan ada khilaf ulama itu kita banyak pilihan. Artinya akan membuka banyak celah yang memudahkan kita kalau suatu saat kita dalam kondisi yang sulit, mau nggak mau harus menggunakan madhab lain. Kayak apa contohnya? Kayak sedang umroh atau haji.
Yang pernah umroh siapa? Bapak pernah umroh, Pak? Pernah nggih? Haji belum? Kalau umroh atau haji kita ngapain? Tawaf kan? Tawaf nggak? Harus tawaf. Mau umroh mau haji harus tawaf. Kalau haji umroh nggak ada tawaf, haji apa namanya? Harus tawaf kan? Tawaf itu laki-laki bajunya apa? Baju ihram kan? Yang kelihatan lengan kiri apa kanan? Lengan kiri ya Pak? Laki-laki kan harus pakai baju begitu ihram. Harus kelihatan ketiak kirinya. Taib. Ketika tawaf, yang tawaf berapa orang? 10 orang? 12 orang? Apa 5 orang? Banyak. Yang tawaf banyak, apalagi kalau lagi musim haji. Yang tawaf ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan manusia di sana. Ketika tawaf. Pertanyaannya, ketika tawaf dipisah nggak laki-laki perempuan? Ketika tawaf dipisah nggak? Oh ini buat laki-laki di sini, perempuan di sini. Gitu tawaf? Enggak kan? Ketika tawaf semua campur di situ. Nah, kemungkinan kita susah menjaga tidak terkena lawan jenis saat tawaf di Makkah itu. Maka saat itu kata ulama Syafi'iyah boleh kita mengikuti pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan yang menyentuh itu nggak batal, mutlak. Yang batal hanya kalau terjadi jima, hubungan suami istri baru batal. Boleh. Nah, ini hikmah perbedaan ulama. Ketika kita dalam suatu kondisi susah untuk mempraktekkan mazhab Syafi'i dalam hal batalnya wudhu menyentuh wanita yang bukan mahram, maka kalau dalam kondisi itu kita bisa berpaling atau berpindah ke mazhab lain dan itu tidak aib, bukan aib. Bukan aib. Jadi bermazhab Syafi'i itu nggak harus saklek harus nggak boleh pindah ke lain, nggak begitu juga. Ada di masa suatu saat kita butuh pendapat mazhab lain, maka itu diperbolehkan. Kayak contohnya tadi apa? Contohnya ketika sedang tawaf. Kemudian pembatal yang keempat adalah menyentuh kemaluan manusia. Kemaluan di sini artinya baik kubul maupun dubur. Kubul itu zakar ya, atau farji wanita, dan dubur itu bagian yang kalau kita duduk kebuka, kalau kita berdiri ketutup. Itu bagian, mohon maaf, bagian halaqatud dubur, lubang dubur dan sekitarnya itu. Itu kalau disentuh batal. Syaratnya kemaluan manusia. Kalau nyentuh kemaluan kuda, nggak batal, kuda lumping gitu. Kalau menyentuh kemaluan kuda, kambing, sapi, batal nggak? Enggak. Yang batal kalau menyentuh kemaluan manusia, baik yang udah gede maupun yang masih kecil. Ibu-ibu mau nyebokin anaknya baru usia 2 tahun karena ngompol atau beol. Habis wudhu pas nyebokin menyentuh kemaluan anaknya, meskipun anaknya masih kecil, batal. Beda sama nyentuh tadi yang nyentuh apa? Bukan mahram. Nah, itu beda. Jahit. Ma yasturu inda wad'i ihdar rahataini 'ala al-ukhra ma'a tahamulin yasir. Yang membatalkan wudu kalau menyentuh kemaluan manusia adalah dengan bagian tangan yang kalau kita tutup dia nutup. Yang ini. Yang kelihatan enggak batal. Yang kelihatan tidak batal. Berarti kalau nyentuh kemaluan dengan ini enggak. Nyentuh kemaluan dengan tangan? Enggak. Yang batal kalau dengan bagian dalam ini. Iya Pak, telapak tangan. Nah sekarang saya tanya. Ini siapa namanya? Fatih. Ada orang kencing. Mohon maaf, ini ilustrasi saja, jangan dibayangin. Fatih, ada orang kencing, dia gini. Kencingnya gini. Megang zakar begini. Kencing dia, batal nggak wudhunya? Fatih, kan tadi saya bilang ya, yang membatalkan wudhu kalau menyentuh kemaluan adalah dengan nih, yang ini enggak. Nah sekarang ada orang kencing, dia pegangnya begini, wudhunya batal apa tidak? Fatih, batal apa tidak? Dia kencing begini, batal apa tidak? Kenapa tidak? Karena makainya
bukan bagian dalam. Tapi kan dia kencing. Aduh, nggak fokus nih. Minum air dulu, minum air. Tapi dia kencing. Jadi dia batal gara-gara kencing apa gara-gara megang begini? Gara-gara kencing batal, Fatih. Ya elah Fatih, kemana Fatih? Ayo Pak. Wal ma'na anna ar-rabi' min nawaqidil wudu' massu syakhsi walau khuntha juz'an min qubulin adamin wadihin aw halaqati duburihi wa hiya multaqal manfadh bi batinir rahah aw butunil asabi'. Ya, menyentuh kemaluan manusia. Ulama Pak, ulama itu hebatnya apa? Ulama itu memikirkan sesuatu yang kadang kita nggak kepikiran. Saya baca di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri itu ada apa hukumnya batal nggak wudu seseorang kalau menyentuh kemaluan jin. Ini ulama tuh gitu, maksud saya sampai ke situ dibahas coba. Pertanyaan kita lihat jin apa enggak? Enggak kan? Nah, menyentuh kemaluan jin batal apa tidak? Nah, itu saya lupa. Kalau nggak salah batal, tetap batal. Meskipun kemaluan jin. Tapi kan pernah nggak kamu lihat jin? Nggak pernah kan? Jin itu nggak bisa dilihat, ya, nggak bisa dilihat. Taib, ala kulli hal ya itu. Selama dia kemaluan baik itu laki-laki, perempuan, baik itu menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, batal, mutlak batal. Kalau pakai bagian dalam tangan. Yang batal yang mana? Nah, kalau tadi menyentuh yang bukan mahram, lawan jenis bukan mahram, yang batal yang nyentuh sama yang disentuh. Nah, sekarang kalau memegang kemaluan manusia, yang batal yang nyentuh atau yang disentuh atau dua-duanya? Yang batal yang nyentuh saja. Nah, yang batal yang nyentuh, sedangkan yang disentuh tidak batal. Ini bedanya antara menyentuh zakar, menyentuh kemaluan dengan menyentuh lawan jenis. Bedanya di situ. Nah, tadi saya tanya Bakir kan, kalau menyentuh wanita bukan mahram itu batal. Termasuk khilaf tadi antara menyentuh tangan yang terputus. Nah, kata ulama di sini bagaimana kalau menyentuh, mohon maaf, zakar yang terpotong. Ada zakar kepotong dipegang. Batal wudunya? Selama itu masih bisa disebut zakar, batal. Selama masih bisa disebut zakar, batal. Ini mungkin berlaku untuk kedokteran. Orang-orang yang di kedokteran kalau mengotopsi mayat misalnya, ya, ada bagian kemaluan yang terpotong disentuh sama dia, batal wudunya. Selama menyentuhnya dengan, nah ini, Ustaz, kalau pakai sapu tangan gimana? Ya nggak batal karena terhalang, kan begitu. Termasuk batal juga ada yang nggak batal apa yang nggak batal? Yang nggak batal kalau menyentuh, mohon maaf, kulit yang dipotong ketika khitan. Itu kalau dipotong, dibuang, nah, disentuh itu tidak membatalkan karena dianggap itu bukan bagian dari kemaluan atau zakar. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian beliau menjelaskan di sini perbedaan antara mas dengan lams. Mas itu berarti menyentuh kemaluan, sedangkan lames menyentuh wanita atau lawan jenis yang bukan mahram. Perbedaannya disebutkan oleh beliau ada 8. Pertama, annahu yantaqidul masu dunal mamsus bi khilafil lams fa innahu yantaqidu bihil lamis wal malmus. Menyentuh kemaluan manusia itu yang batal adalah yang nyentuh, bukan yang disentuh. Berbeda dengan menyentuh lawan jenis. Jika ketemu kulit dengan kulit, itu batal dua-duanya, baik yang menyentuh maupun yang disentuh. Perbedaan yang kedua adalah annahu la yushtaratu fil massi ikhtilafun naw' dzukuratan wa unusatan bi khilafil lams. Kalau dalam kasus menyentuh kemaluan itu tidak disyaratkan harus beda jenis kelamin, enggak. Menyentuh kemaluan sesama jenis
kakak mencebokkan adiknya yang laki-laki, kakaknya laki-laki, adik laki-laki. Nah, kakaknya yang bersihin kotoran adiknya, menyentuh kemaluan adiknya, sama-sama laki-laki, batal wudunya? Batal, meskipun sama gendernya. Tapi kalau lams menyentuh lawan jenis, ya syaratnya harus lawan jenis. Kayak sekarang tuh, nah si Fatih dengan Faik pijit-pijitan tuh. Nah, si Faik megang lehernya, si Fatih pegang lehernya Faik, batal nggak wudu Fatih? Enggak, karena kalau dalam masalah menyentuh itu syaratnya harus lawan jenis. Tapi kalau dalam masalah menyentuh kemaluan, baik lawan jenis maupun sejenis, batal. 3. Annal massa qad yakunu fi syakhsil wahid bi khilafil lams fa innahu la yakunu illa baina itsnain. Ketika menyentuh kemaluan, bisa menyentuh kemaluan orang atau menyentuh kemaluan sendiri, batal. Gak mesti harus ada orang lain. Tapi kalau menyentuh lawan jenis, ya harus ada orang kedua. Kalau menyentuh kulit sendiri begini, batal nggak? Ya enggak batal. Tapi kalau diri sendiri menyentuh kemaluan, batal selama dengan bagian telapak atau bagian tangan yang bagian dalam. Keempat, annal massa la yakunu illa bi batinil kaf. Yang namanya menyentuh kemaluan itu harus dengan bagian tangan dalam. Sedangkan al-lamsu, yaitu menyentuh lawan jenis, itu enggak mesti dengan tangan bagian dalam. Pokoknya kalau kulit ketemu kulit, batal. Kesenggol tangan ketemu tangan bagian luar, batal. Atau kena bagian ini, bagian siku atas kesentuh, batal. Kaki nyentuh kaki, batal. Nyolek kuping, batal. Selama itu bertemu kulit dengan kulit. Beda dengan menyentuh kemaluan, itu harus pakai tangan bagian dalam. Perbedaan yang keenam adalah yang kelima, annal massa la yakhtassu bil ajnabiyaini bi khilafil lams. Nah, tadi ya, kalau menyentuh kemaluan itu baik mahram maupun bukan mahram, batal. Tapi kalau menyentuh lawan jenis itu harus yang non mahram. Kalau menyentuh mahram, habis wudu salaman dengan ibu, batal nggak wudunya? Nggak. Ya, anak perempuan habis wudu dicium keningnya sama bapaknya, batal enggak? Enggak. Tapi kalau menyentuh kemaluan enggak mesti harus mahram. Mahram maupun non mahram, kalau menyentuh kemaluan batal. Yang keenam, menyentuh kemaluan yang terpotong itu membatalkan wudu selama masih bisa disebut kemaluan. Sedangkan kalau menyentuh anggota tubuh wanita atau non mahram yang terpisah, itu bisa tidak membatalkan wudu sebagaimana pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang ketujuh, kalau menyentuh kemaluan itu hanya khusus bagian zakar, kemaluan depan, kubul dan dubur bagian belakang. Dubur itu juga bagian halaqatud dubur. Mohon maaf kalau menyentuh, yang pipi bokong, batal nggak wudunya? Menyentuh pipi bokong, batal nggak wudunya? Enggak. Yang batal itu kalau pas tempat keluarnya itu sama sekitarnya, itu baru batal. Batal, Pak. Lubang ketika buang hajat itu sama sekitarnya, nah itu baru batal. Yang kalau kita jongkok terbuka, kalau berdiri tertutup. Tapi kalau yang pipinya itu tidak membatalkan wudu, itu khusus untuk dubur. Sedangkan bagian depan jelas ya, bagian yang zakar. Berarti kalau menyentuh selain itu maka tidak menyentuh rambut kemaluan, batal enggak? Enggak, tidak membatalkan wudu. Yang kedelapan adalah annal massa la yataqayyad bi bulughi syahwah bi khilafil lams. Menyentuh kemaluan itu tidak disyaratkan harus sudah balik atau tidak, sudah bisa disyahwati atau tidak. Bahkan
anak bayi yang baru lahir disentuh kemaluannya sama orang yang sudah berwudu tetap batal, asalkan nyentuhnya dengan bagian dalam tangan. Beda dengan lams, syaratnya harus sudah sampai haddus syahwah. Ya, sekitar umur 10 tahun, 8 tahun atau 9 tahun itu kalau disentuh batal selama dia lawan jenis yang bukan mahram. Berarti kalau menyentuh anak perempuan usia SD kelas 6, batal nggak wudunya? SD kelas 6 batal karena sudah haddus syahwah, sudah bisa disyahwati, batal. Meskipun belum balik. Anak SD kan usia berapa? Kelas 6 berapa usianya? 12 ya. 11 atau 12 tahun disentuh batal. Membatalkan wudu. Tapi kalau anak SD kelas 1 atau masih umur 5 tahun, anak perempuan usia 5 tahun disentuh, maka itu belum batal karena belum dianggap haddus syahwah. Baik. Ya, itu perbedaan antara mas dengan lams. Saya katakan menyentuh yang bukan mahram itu batal atau tidak terbagi menjadi 3 pendapat. Pertama, mazhab Hanafi. Ini yang paling longgar, Pak. Mazhab Hanafiyah mengatakan menyentuh yang bukan mahram, yang membatalkan kalau terjadi jima atau terjadi hubungan badan baru batal. Tapi selama cuma nyentuh doang, baik dengan syahwat maupun tidak, mutlak tidak batal. Ini pendapat yang paling longgar. Longgar banget. Pendapat yang paling syadid, yang paling keras, Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Mau nyentuh nggak sengaja dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, kalau sudah tersentuh bertemu kulit dengan kulit batal. Ini paling keras. Yang tengah-tengah itu Maliki dan Hambali. Mazhab Maliki dan Hambali mengatakan kalau menyentuh dengan syahwat baru batal. Tapi kalau menyentuh tidak dengan syahwat tidak batal. Nah, ini tengah-tengah. Ya, maka kita kalau kayak kasus kayak tadi, kayak sedang umroh lagi tawaf, kalau pakai mazhab Syafi'i, tawaf kita nggak selesai-selesai, Pak. Tawaf kan 7 kali ya. Nah, ini Makkah, ini Ka'bah misalnya nih. Tawaf, labbaik Allahumma labbaik. Tawaf pertama nggak kena, putaran kedua nggak kena, putaran ketiga, putaran ketujuh kena, putaran keenam mau ketujuh kena. Wudhu dulu. Nggak ulang, Pak. Terusin. Cuman kan wudunya kan jauh. Ya, saya umrah juga tahun 2018 itu umrah itu dari Ka'bah itu ke tempat wudu itu jauh. Kan kita pengennya tawaf dekat Ka'bah kan? Ya nak? Itu putar. Tawaf ke-6 batal, ambil wudu, balik lagi. Ulang dari awal apa tidak? Enggak, terusin. Berarti sisa 1 putaran. Terusin. Kalau selamat nggak kena, alhamdulillah. Kalau kena, ulang wudhu lagi. Nggak selesai tawafnya nanti. Nanti jamaah udah keburu pulang Indonesia, kamu mesti tawaf aja. Nggak rampung. Nah, dalam kondisi kayak gitu, kita boleh mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan mau tersentuh, mutlak tersentuh, baik dengan syahwat ataupun tidak, sengaja pun tidak, enggak batal. Inilah nikmatnya perbedaan ulama itu. Kita bisa keluar dalam suatu kondisi karena mengikuti pendapat lain. Selama tidak mengikuti pendapat lain itu hawa nafsu, artinya pendapat yang mana yang paling mudah diambil. Yang ini mudah ambil. Itu namanya seenake dewe. Itu mana yang mudah diambil? Ambil. Itu kalau bahasa fikihnya tatabu rukhos. Mengambil pendapat yang paling mudah diambil. Comot. Nah gitu. Sesuai hawa nafsunya. Ini nggak boleh, beragama kayak ini nggak boleh. Tapi kalau karena ada kebutuhan maupun bukan karena tatabu rukhas, maka itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala wa a'lam. Insyaallah pekan depan kita masuk ke pembahasan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas maupun junub maupun yang dalam keadaan haid atau nifas.
Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.